Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Adinur Marwatillah. Saya adalah salah satu dosen di program studi peternakan Fakultas Peternakan Universitas Islam Malang. Saat ini saya sedang menempuh program studi doktor di IBB University. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah, yaitu ilmu pakan ternak ruminansia. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi peternakan pada semester 5. Mata kuliah ini disampaikan dalam rangka penilaian diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan memaparkan mata kuliah ini melalui daring menggunakan platform Zoom Meeting dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ilmu pakan ternak ruminansia adalah mata kuliah yang diselenggarakan pada semester 5 bagi mahasiswa Fakultas Peternakan Prodi Peternakan. Mata kuliah ini memiliki kode yaitu MKW 60813 dengan bobot sebanyak 3 SKS. Terdiri dari 2 SKS pembelajaran di kelas dan 1 SKS adalah praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana proses pencernaan dalam ternak ruminansia, baik pencernaan secara mekanis, pencernaan secara fermentatif, dan juga secara enzimatis. Kemudian, mata kuliah ini juga mempelajari tentang pengaruh pakan terhadap kondisi metabolisme pada ternak ruminansia dan juga perkembangan serta keseimbangan populasi mikroorganisme terutama pada rumen dan pasca rumen. Mata kuliah ini juga mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana caranya mengeksplorasi serta merekayasa bahan pakan ternak yang bersumber dari bahan pakan lokal yang akan diformulasikan sesuai standar kebutuhan ternak melalui proses fisikokimia serta secara biologis. Mata kuliah ini juga yang nantinya akan dipelajari mahasiswa tentang bagaimana cara mengevaluasi nutrien pada suatu formulasi ternak yang diujikan baik secara in vitro melalui laboratorium, in vivo melalui ternak langsung, dan juga in sacco melalui ternak yang berfistula. Sehingga diharapkan mahasiswa memiliki skill, memiliki kemampuan dalam memproses, memformulasikan pakan berbahan dasar lokal yang berkelanjutan serta ramah lingkungan dengan orientasi produktivitas dan kesehatan pada ternak. Mata kuliah ini juga memiliki capaian pembelajaran, yaitu capaian pembelajaran sikap adalah mengintegrasikan nilai akses wajar dalam kehidupan sosial, akademik, dan religius. Capaian pembelajaran sikap ini adalah CPL wajib yang ada di seluruh mata kuliah di Universitas Islam Malang. CPL atau capaian pembelajaran yang kedua yaitu keterampilan umum adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kreatif, serta inovatif dan juga terukur dalam melaksanakan jenis pekerjaan di bidang peternakan sesuai dengan standar kompetensi kerja. Kemudian capaian pembelajaran khusus
Yang pertama adalah memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah di bidang peternakan. Yang kedua, mampu menerapkan teknologi peternakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, kesehatan, dan juga ramah lingkungan. Ketiga, mampu menerapkan teknologi analisis dalam penyusunan pakan ternak. Yang kelima adalah merencanakan sistem peternakan yang efektif dan efisien. Berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah dari CPL yang ada di atas. CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar nutrisi, bahan pakan, dan pakan khusus untuk ternak ruminansia. CPMK yang kedua adalah mahasiswa memahami sistem pencernaan pada ternak ruminansia beserta keseimbangan mikroorganisme yang ada di dalamnya. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan serta memformulasikan bahan pakan ternak asal dari bahan pakan lokal yang diwujudkan dalam bentuk complete feed, TMR maupun feed aditif dan feed suplemen. CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menentukan nilai digestibility protein serta total digestibility nutrient atau TDN pada bahan pakan pada ternak ruminansia secara in vitro dan juga in vivo. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan mengukur variabel-variabel untuk mengevaluasi nutrien pada pakan ternak melalui berbagai metode pencernaan. Mata kuliah ini juga memiliki karakter yang akan diharapkan muncul pada mahasiswa, yaitu berupa komunikatif, problem solving, dan juga kritis. Output mata kuliah adalah produk formulasi berupa complete feed maupun TMR yang berasal dari tanaman lokal atau bahan pakan lokal yang memiliki sifat fungsional berkelanjutan bagi ternak ruminansia. Outcome yang diharapkan dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa memiliki kompetensi yang unggul untuk mengevaluasi, mengeksplorasi, dan merekayasa bahan pakan berbasis lokal yang ramah lingkungan dan bersifat fungsional bagi ternak ruminansia. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu 1. Perkembangan sistem pencernaan ruminansia, 2. Mikro dan makronutrien, 3. adalah klasifikasi bahan pakan untuk ternak ruminansia, kemudian standar nutrisi dan formulasi untuk ternak ruminansia, 5. Evaluasi kebutuhan nutrisi baik itu protein kasar, kemudian TDN, dan juga digestibility protein. Kemudian keenam adalah sistem pencernaan dan metabolisme pencernaan. 7 adalah strategi pemberian pakan. Kedelapan adalah manipulasi fermentasi. 9 adalah variabilitas dan potensi bahan pakan lokal. 11 teknologi dan rekayasa pakan fungsional. 12 aplikasi rekayasa pakan fungsional. Kemudian 13 pengukuran kecernaan secara in vitro, 13 pengukuran kecernaan secara in vivo, dan yang ke-14 adalah evaluasi bahan nutrien pakan pada ternak ruminansia. Komponen penilaian yaitu terdiri dari 20% ujian tengah semester, 25% ujian akhir semester, 20% praktikum, 25% tugas terstruktur berbasis problem solving dan study case, 5% kuis, dan 5% kehadiran. Demikian review singkat tentang mata kuliah ilmu pakan ternak ruminansia. Yang selanjutnya
Marilah kita simak bersama video proses pembelajaran pada mata kuliah ini secara daring menggunakan metode EID. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir sebagai kewajiban mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah nutrisi pakan ternak ruminansia. Pada pertemuan kali saya ini pertemuan ketujuh ya, saya akan menyampaikan satu materi, tapi sebelum itu kita membaca doa bersama-sama. Silahkan untuk dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih disampaikan. Eh, baik. Eh, selanjutnya untuk presensi silahkan mengisi presensi secara online melalui aplikasi Menara Unisma masing-masing. Dipersilahkan. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Ya, kali ini kita eh, sebelum masuk ke materi manipulasi fermentasi. Ya, manipulasi fermentasi ini adalah memiliki kaitan dengan materi sebelumnya pada pertemuan ke-8 ya tentang strategi pemberian pakan pada ternak ruminansia. Nah, saya ingin mereview nih ya sebelum kita masuk ke sini saya ingin mereview dulu. Saya mau tanya, nah, mengapa strategi pemberian pakan itu penting bagi ternak ruminansia? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Izin menjawab, Pak. Oh ya, baik. Silakan, Mbak Laura. Jadi pemberian pakan itu sangat penting dilakukan karena merupakan suatu kunci keberhasilan dalam usaha peternakan. Supaya dapat memperoleh hasil yang maksimal dengan mempertimbangkan aspek efisiensi ekonomi dan juga biokemistri, Pak. Ya, bagus, tepat sekali jawabannya. Terima kasih. Baik, saya akan masuk ke materi. Nah, mengapa manipulasi fermentasi ini perlu dilakukan? Ya, karena eh, hal ini melatar belakangi adanya faktor pembatas pada produksi ternak ruminansia. Nah, maksudnya bagaimana? Produksi ternak ruminansia itu eh, mudah-mudah gampang ya, gampang-gampang susah ya. Karena apa? Karena ketersediaan pakan termasuk hijauan. Hijauan itu tinggi serat. Nah, serat ini selain bisa memberikan efek positif juga memberikan efek negatif. Nah, efek negatifnya ketika tinggi serat maka juga sumber proteinnya rendah. Maka perlu adanya tambahan pakan yang lain berupa konsentrat dan seterusnya. Kemudian VFI ini adalah voluntary feed intake. Voluntary feed intake terbatas, artinya ternak itu kekurangan energi. Nah, voluntary itu apa artinya? Berarti volunteer, apa artinya volunteer? Volunteer itu sukarela, ya. Artinya spontan, gitu. Jadi feed intake yang spontan itu menimbulkan ternak yang kekurangan energi. Karena apa? Kebanyakan di peternakan rakyat itu mereka memberi pakan hanya berupa jerami seperti itu dan sesekali diberikan yang namanya konsentrat. Nah, kenapa manipulasi itu perlu? Karena eh, apa namanya kapasitas rumen dan laju pencernaan pakan itu memiliki eh, apa namanya kapasitas yang terbatas. Kemudian juga proses fermentasi rumen yang kurang efisien karena adanya kondisi yang harus anaerob. Sehingga
Ketika anaerob itu tidak terjaga, maka produksi ATP itu adalah bentuk sederhana dari energi itu rendah. Ya. Kemudian tiga hal penting untuk mengoptimalkan fungsi rumen, ya, yaitu dengan bahan organik sehingga memproduksi VFA yang tinggi. Bahan organik itu apa saja? Ya, bahan organik itu ya protein, ya, kemudian serat, lemak, karbohidrat itu adalah bahan organik, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah produksi sel mikroba yang optimal melalui fermentasi. Nah, jadi sel mikroba itu keberadaannya sangat penting karena apa? Sebagai prekursor untuk mencerna pakan ternak dalam rumen. Kemudian ketiga adalah kuantitas dan kualitas protein yang semaksimal mungkin untuk pencernaan pasca rumen. Nah, kita harus tahu ya antara dalam rumen dan juga pasca rumen. Dalam rumen itu ada proses yang namanya proses fermentatif. Kalau pasca rumen itu secara enzimatis. Nanti melibatkan enzim-enzim di sana untuk memecah nutrisi yang terkandung dalam pakan. Ya. Kemudian metodenya apa saja? Yang pertama melalui seleksi dan processing pakan, seperti pembuatan UMB, kemudian seperti pembuatan pelet. Nah, seperti itu adalah processing. Kemudian penggunaan bahan kimia. Bahan kimia itu bersifat aditif. Kalau bahan aditif itu non nutritif, tapi kalau suplemen itu pasti nutritif. Ya. Kemudian suplementasi. Kemudian pengaturan waktu, ya ini termasuk strategi pemberian pakan. Kemudian peningkatan frekuensi feeding. Ya. Peningkatan frekuensi itu tidak sama dengan jumlah yang diberikan, kuantitas yang diberikan. Kuantitasnya sedikit, tapi frekuensinya tinggi, itu juga bagus, malah lebih bagus. Tapi kalau kuantitasnya yang lebih besar, tapi frekuensinya jarang, nah ini akan menimbulkan yang namanya ketidakseimbangan metabolisme yang ada dalam sistem pencernaan. Ini contoh yang lain, ya, pemberian UMB. Apa UMB? Ada yang tahu? Halo? Masih Ya connect? Pak, Ya, apa UMB, Mas? nggih. Kepanjangannya nggih. Ya, panjangannya apa? UMB adalah kepanjangannya adalah urea molasses blok Pak. Hmm, Oke. itu berbentuk apa, Mas? Bentuk, Berbentuk padat gitu loh Pak. ya, Apa ya jenis? berbentuk padat. Ya, jadi Nggih. UMB itu eh, fungsinya adalah sebagai tambahan, tambahan saja, ya, tambahan pakan saja. Ya, kemudian apa mekanismenya bagaimana? Nah, UMB itu mengandung NPN. NPN itu apa? Non protein nitrogen. Artinya apa? Protein yang tidak menjadi nitrogen. Nitrogen. Ketika menjadi nitrogen, maka akan menjadi NH3 atau amonia. Nah, kemudian ternak mengkonsumsi, menjilat, ya kan, Mas? Menjilat, kemudian rasa dan aromanya itu sangat disukai oleh ternak. Nah, UMB ini juga termasuk manipulasi fermentasi pada rumen. Karena apa? Karena NPN ini yang konstan, maka akan dihasilkan protein mikroba yang berlebih. Gitu. Fermentasinya stabil ya, terjaga. Kemudian tujuan manipulasi fermentasi rumen, ya, salah satunya meningkatkan konsumsi, jelas palatabilitas, terus digestibility meningkat, produksi sel mikroba meningkat. Nah, ini juga sebagai prekursor produksi mikroba rumen. Kemudian jumlah bypass proteinnya karena NPN-nya ini relatif konstan, gitu. Nah, pengaruh tanin itu juga eh, menurunkan yang namanya produksi CH4. Nah, CH4 itu metan. Metan itu biasanya dibuat biogas, ya, memiliki daya bakar, istilahnya bahan bakar juga bisa buat apa namanya istilahnya kalau di lapang itu buat kompor, buat lampu itu ya. Tapi CH metan ini
CH4 ini ketika dilepas pada lingkungan akan menyebabkan yang namanya efek rumah kaca. Ya, efek rumah kaca itu kan tidak bagus ya. Ya, pelapisan lapisan atmosfer itu semakin menipis akibat adanya efek rumah kaca. Ya, salah satunya penyumbang eh, efek rumah kaca itu adalah dari peternakan, khususnya ternak ruminansia. Nah, karena adanya ini nih CH4. Ya. Tanin itu menurunkan produksi hidrogen dari sintetis asetat. Jadi kalau ada hijauan itu pasti ada asetat, ada hidrogen. Nah, bagaimana caranya tanin ini hadir untuk merubah yang asetat tadi menjadi propionat, tapi tetap ada hidrogennya, sedikit hidrogen. Nah, itu akan menurunkan CH4. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang bertanya. Kalau begitu saya yang tanya. Ya. Sebutkan ya penerapan manipulasi secara kimia dan alami. Kemudian bagaimana mekanismenya? Untuk penerapan manipulasi itu salah satunya adalah menggunakan metane inhibitor sama UMB dan monensin, Pak. Nah, baik, benar. Itu adalah salah satu beberapa contoh ya. Manipulasi ini. Itu yang kimiawi ya, Mas ya. Kalau yang alami Nggih, apa? Kalau yang alami berarti apa? alami. Kalau alami berarti suplementasi atau pakan suplemen. Ya, karena bersifat nutritif, ya, meningkatkan nutrisi tertentu, ya, meningkatkan protein, kayak gitu, ya, fungsinya seperti itu. Kemudian mekanismenya bagaimana? Ada yang bisa? Izin menjawab, Pak. Ya, Untuk mekanismenya itu produksi CH4 itu nantinya akan menurun sehingga meningkatkan efisiensi energi. ya. Jadi CH4 tadi apa? Adalah metan, ya. Metan itu eh, menghasilkan produksi H2 yang tinggi. Kemudian ditambah lagi akibat pemberian hijauan itu akan tinggi asetat. Nah, nanti pengaruhnya adalah apa? Efek rumah kaca. Nah, sehingga adanya manipulasi ini salah satu fungsinya, manfaatnya adalah menurunkan CH4 atau gas metan. Ya, begitu. Oke, untuk ini saya stop share ya. Kemudian masuk, saya beri tugas, ya, saya beri tugas, tugasnya individu berbasis problem solving, ya, terkait dengan kondisi peternakan di Indonesia itu banyak mengalami tantangan terkait produktivitas. Nah, mohon diperhatikan ya. Nah, produktivitas, kemudian juga kesehatan ternak. Ya, salah satunya apa? Asidosis tadi. Nah, kemudian bagaimana caranya saudara itu mengaitkan masalah tersebut dengan memberikan solusi melalui pendekatan manipulasi pada sistem pencernaan khususnya dalam rumen. Silahkan untuk menjawab. Siapa yang ingin menjawab? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Menggunakan suplementasi bahan pakan alami, yaitu tepung dan probiotik. Untuk mekanisme bypass rumen dan dicerna oleh organ pasca rumen sehingga menghasilkan AA. Ya, AA itu apa, Mas? Kalau turunannya protein apa? Ada yang tahu AA? Asam amino. Asam amino. Benar. Makasih. Jadi itu benar. Ya. Jadi eh, dengan penambahan salah satunya prebiotik, ya, itu bisa meningkatkan bypass.
Nah, apa yang di bypass ya? Bypass protein ya. Prebiotik itu apa? Prebiotik itu adalah makanannya mikroba ya. Kalau probiotik itu mikrobanya. Kalau prebiotik itu makanan atau prekursor peningkatan mikroba. Jadi mikrobanya banyak, nanti akan bisa terbypass oleh aktivitas fermentasi yang ada dalam rumen, dicerna di usus halus gitu. Itu penting. Ya, jadi protein itu seperti itu. Ya, makanya protein itu mahal ya. Konsentrat protein itu mahal karena ya itu apa fungsinya untuk produktivitas, untuk regenerasi sel, untuk produktivitas pedaging kalau ternak potong, kemudian ternak perah ya susu gitu. Ya, oke saya kira cukup. Sebelum kita akhiri, saya mau adakan kuis ya. Saya mau adakan kuis, silahkan untuk bisa masuk ke linknya. Ini saya taruh di kolom chat ya. Intinya adalah nah, pada industri peternakan kita, khususnya pada peternakan ruminansia, yaitu sapi, kambing, dan seterusnya, terutama sapi, itu mengalami berbagai tantangan, baik tantangan internal maupun eksternal. Internal ya apa? Internalnya itu adalah produktivitas. Karena apa produktivitas? Karena produksi ternak, ternak ruminansia itu masih belum apa memenuhi kebutuhan daripada jumlah populasi yang ada di Indonesia. Itu masalah produktivitas. Sehingga banyak impor, baik dengan kondisi beku ataupun hidup, daging beku ataupun hidup. Itu internalnya. Kemudian juga internal yang lain adalah masalah kesehatan. Kesehatan ternak terutama penyakit asidosis. Asidosis itu intinya adalah kondisi di mana pH lumen itu menurun drastis. Ya, bahkan sampai 3, pH-nya 3, itu sangat asam. Nah, kalau asam, maka apa? Amoniaknya juga akan tinggi, sehingga menurunkan produktivitas, palatabilitas juga bisa turun. Kemudian masalah eksternalnya apa? Masalah eksternalnya adalah pencemaran lingkungan. Nah, peternakan sapi itu dituduh menyumbangkan 70% daripada emisi rumah kaca, emisi gas rumah kaca atau efek rumah kaca. Sehingga perlu adanya tindakan untuk menurunkan produksi gas metan atau CH4 tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah melalui manipulasi fermentasi. Yang fermentasi kebanyakan itu akan menghasilkan asetat dan hidrogen. Nah, itu dialihkan menjadi penghasil propionat dan juga sedikit hidrogen. Sehingga apa? Bisa meningkatkan efisiensi dan mengurangi produksi emisi gas rumah kaca. Begitu. Itu intinya dari mata kuliah ini dengan berbagai macam cara atau metode untuk memanipulasi beserta produk-produknya. Nah, begitu. Oke, cukup ya. Terima kasih. Terus semangat untuk menimba ilmu, khususnya di bidang ilmu peternakan, karena sampean semua ini adalah generasi penerus bidang peternakan. Insya Allah semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf Amin. atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran materi yang berjudul manipulasi fermentasi yang terdapat dalam mata kuliah ilmu pakan ternak ruminansia. Semoga dengan adanya video pembelajaran tersebut menjadi pertimbangan baik para asesor dalam rangka penilaian diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.